Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita ikuti bersama kajian yang insya Allah tanggal 9 Juli kita memperingati Idul Adha ya. Dan tadi sudah diterangkan dalil-dalil juga mengenai amalan yang paling utama ketika itu man wajada sa'atan, barang siapa yang mempunyai kelapangan, ada rezeki ketika itu, falam yudhi, maka dia tidak menyembelih, tidak berkorban. Jadi amalan yang disukai pada waktu itu adalah menumpahkan darah, itu yang menyembelih. Fala yaqrubanna musallana, maka jangan dekat-dekat kepada tempat sholat kami. Jadi seolah-olah sholat itu tanpa makna ketika kita tidak melaksanakan kurban itu. Yang menurut dari tafsir yang lama, Sawi namanya, tafsir Sawi, ada dua tinjauan di situ. Jadi tinjauan yang pertama itu kan melihat dari surat yang pendek Al-Kautsar itu, Inna a'thainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kamu Muhammad satu kenikmatan yang banyak. Al-Kautsar itu kenikmatan yang banyak, tafsirannya banyak sekali. Itu ada yang mengatakan telaga di surga yang kalau orang meminum airnya maka dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Tapi kalau bagi orang-orang Syiah, Al-Kautsar itu adalah Fatimah. Jadi diberikan Fatimah itu adalah satu kenikmatan yang banyak, luar biasa. Di saat orang-orang merasa hina kalau tidak punya keturunan laki-laki, karena keturunan itu kan dinisbahkan kepada laki-laki, bin itu mesti laki-laki ya. Nah, jadi tapi Nabi Muhammad kan nggak punya keturunan laki-laki, maka malah diberikan keturunan perempuan, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah. Anaknya yang bernama Qasim, kemudian yang bernama Ibrahim itu wafat gitu ketika masih kecil. Jadi yang hidup malah yang perempuan. Makanya orang-orang Syiah memandang begitu mulianya namanya Fatimah itu, sampai dikatakan Fatimatu Zahra kan, Fatimah yang suci. Ya kan, saking sucinya itu sampai konon Fatimah itu perawan terus walaupun sudah punya anak gitu. Katanya gitu berarti ya. Fasoli, maka terhadap kenikmatan itu hendaknya fasoli, maka kita sholat, yaitu mungkin Idul Adha itu lirabbika, untuk Tuhanmu ya. Wanhar, dan berkorbanlah. Jadi dua kekuatan secara fisik dan ekonomi apabila telah terpadu, maka dikatakan inna syani'aka huwal abtar, maka musuh-musuhmu itu pasti akan putus abtar ya. Dan kalau orang-orang di luar Islam itu masih enak saja menghina Islam atau mempermainkan Islam, mengadu domba, kemudian sampai mengembuskan namanya Islamfobia. Jadi kita tuh dianggap Islam itu menakutkan kalau bangkit itu. Jadi begitu gencarnya propaganda semacam ini gitu loh. Padahal kalau kita lihat mana sih ada
orang yang terjajah oleh Islam itu malah dibiarkan, karena agama ini sendiri mengatakan tidak ada paksaan di dalam memasuki agama ini. La ikraha fiddin. Kita disuruh untuk berpikir dengan sehat, ya. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi faman yakfur bitawhuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu samiun alim. Jadi sungguh telah jelas mana yang benar dan salah. Jadi kalau orang itu berpikir dengan sehat, maka gak perlu Islam ini didakwakan sebenarnya. Tapi orang itu sendiri akan butuh kepada Islam. Makanya sengaja Islam itu ketika Allah memberikan hidayah kepada orang, itu kadang-kadang di luar daripada perkiraan manusia pada umumnya. Ya. Jadi kalau orang itu kadang-kadang masuk Islam itu malah orang itu antipati sama Islam itu. Jadi sengaja ada orang itu membeli Al-Quran. Kamu sengaja membeli Al-Quran itu untuk mencari kesalahan-kesalahan yang ada dalam Al-Quran. Ternyata malah dia tidak ketemu kesalahannya, malah mendapatkan suatu kebenaran di situ. Akhirnya dari membenci kemudian menjadi menjadi malah simpati, akhirnya malah masuk ke Islam. Ini luar biasanya, ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka orang-orang yang senantiasa memecah belah Islam itu kadang-kadang kita juga heran, ya. Kenapa pikirannya itu kok begitu terbaliknya gitu. Terbaliknya itu artinya kemarin kan saya sebutkan, ya, para buzzer, ya, para pendengung itu kok setiap Islam itu seperti ini dibuat ini dibuat ini. Seperti artinya sangat tidak tahu malu gitu loh. Jadi kalau orang itu sudah malunya itu hilang. Malu itu kan yang membedakan kita dengan binatang. Jadi seperti buzzer Eko Kun tadi itu kan membuat video tentang UAS, ya, UAS Ustadz Abdul Somad itu ditolak di Madura. Padahal di videonya sendiri dia ceramah di Madura. Jadi dia pakai satu video lain gitu loh. Ya, seperti itu gitu loh. Jadi saya sangat rela sekali untuk membuat satu berita hoax itu. Ya, makanya dalam zaman yang semakin tidak bisa tertutupi kesemuanya itu, dituntut daripada kejelian kita untuk senantiasa melihat informasi yang terbaru itu gimana dan itu yang sahih, ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah datang kepadamu fasikun, jadi orang fasik gitu, binaba'in, dan dia itu membawa berita, maka hendaknya kamu tabayun, cek dulu kebenarannya, fatabayyanu, ya. Jadi supaya nanti tidak terjadi salah paham karena kadang-kadang orang itu tersulut emosinya itu kadang-kadang tidak melalui satu pemikiran yang dingin, yang jernih gitu, ya. Sampai nantinya itu kamu akan menyesal di kemudian harinya. Sebagaimana kasus asbabun nuzul daripada ayat ini, yakni surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 itu kan peristiwa Bani Mustalik gitu. Sampai Nabi itu sendiri loh, itu sampai hampir terpengaruh itu, ya. Itu. Kalau tidak turun ayat ini, Nabi sudah mau mengirim pasukan itu untuk menyerang Bani Mustalik. Untung ada utusan dari Bani Mustalik itu datang sama, "Loh Nabi, kenapa kok utusannya enggak jadi ke kami sudah menunggu-nunggu. Loh katanya beritanya begini." Loh enggak seperti itu, justru kami rame-rame menyambutnya itu, saya menghormatinya gitu loh. Jadi utusan Nabi itu disuruh menarik zakat ke Bani Mustalik, tapi kemudian di tengah jalan
dikasih berita sama orang, orangnya hati-hati kon, Bani Mustalik mau nyerang kamu gini-gini macam-macam. Akhirnya dia datang, padahal nyambut ya, tapi disangka dia akan dibunuh. Balik kasih berita sama nabi-nabi, kamu kirim pasukan. Tapi kemudian datang Bani Mustalik itu ternyata. Nah, banyak orang-orang itu yang bertindak seperti itu gitu loh. Nah, ya inilah ma'asyiral muslimin ya. Maka di antara pintu-pintu di dalam mencapai ketakwaan itu, yakni kita hadir di tempat seperti ini dalam rangka menambah daripada pengetahuan kita itu. Ya mungkin ini ma'asyiral muslimin yang bisa saya berikan epilognya, penutupnya ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita. Pada demikian kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.